Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok yang kedua. Kita akan mempresentasikan tugas dari Bu Dr. Elis, yakni tugas di mata kuliah Statistika Pendidikan. Tugas ini tugas untuk pertemuan yang ke-9, yakni tugasnya mengolah data statistik atau latihan mengolah data statistik inferensial lebih dari 2 sampel, atau dinamakan dengan uji ANOVA. Ya. Kita beranggotakan 4 orang. Di sini ada saya sendiri, Mukhlis Ridwanullah, dan juga ada teman-teman, Ibu Miskaunil Ilma, ada Ibu Nurul Afifah, dan juga Ibu lama langsung saja dan juga PPT. Mungkin untuk PPT-nya mohon di-share. Untuk materi pertama di sini akan disampaikan oleh Ibu Mila Zakia. Mungkin sampai menunggu PPT-nya keluar ya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan sinyal. Sudah nampak belum PowerPoint-nya? Alhamdulillah sudah ada teh. Oke. Untuk materi akan langsung ke Ibu Mila Zakia. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Ridwan sebagai moderator. Langsung saja saya akan menjelaskan, memaparkan latar belakang dari praktikum ke-9 dari mata kuliah Statistika Terapan Pendidikan adalah bagaimana mengolah statistik inferensi bagian statistik inferensial lebih dari 2 sampel tidak berhubungan dengan uji ANOVA. Uji ANOVA salah satu uji perbedaan yang digunakan untuk menguji perbedaan mean rata-rata data lebih dari 2 sampel. Oke, boleh di next. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana cara mengolah data menggunakan yang kedua, apakah diskusial dan oke, selanjutnya lalu tujuan praktikumnya yang pertama untuk mengetahui parametrik dengan inferensi untuk penggunaan slide selanjutnya. Nah, metode yang digunakan itu metode pembelajarannya yang pertama ada metode ceramah.
Boleh di next, Kamiska. Yang selanjutnya itu hipotesis penelitian. Karena metode diskusi. Yang selanjutnya menggunakan diskusi 9B dengan metode ceramah dan 9C dengan metode resitasi. Lalu H1-nya terdapat perbedaan hasil belajar PAI antara siswa kelas 9A yang menggunakan metode diskusi 9B dengan metode ceramah dan 9C dengan metode resitasi. Oke, next, Kak. Alat dan bahan yang digunakan itu yang pertama software menggunakan SPSS versi 26, yang kedua 1 unit PC ya. Yang ketiga data nilai siswa kelas 9A, 9B, dan 9C MTS Al-Jawami Cileunyi setelah menggunakan metode diskusi, metode ceramah, dan resitasi. Oke, selanjutnya Kak. Oke, mungkin Bu Mila dicukupkan sampai sana untuk yang pemaparan pertama. Untuk pemaparan kedua, saya serahkan kepada Ibu Nurul Afifah untuk menyampaikannya. Kami persilakan kepada Ibu Nurul. Baik, untuk selanjutnya mengenai sumber data. Data yang kami peroleh ini merupakan data nilai PAI kelas 9A yang berjumlah 25 orang, kemudian kelas 9B yang berjumlah 23 orang, dan kelas 9C yang berjumlah 21 orang. Selanjutnya metode pengambilan sampel. Nah, di sini untuk metode pengambilan sampelnya kami menggunakan metode dokumentasi. Untuk selanjutnya ada alur pengolahan data. Nah, untuk pengumpulan data yang kami kumpulkan itu data nilai PAI siswa kelas 9A, di mana ini menggunakan metode diskusi, kemudian siswa kelas 9B yang menggunakan metode konvensional, dan siswa kelas 9C yang menggunakan metode resitasi. Selanjutnya untuk analisis data ada beberapa poin di sini, ada deskriptif data, kemudian uji normalitas dan homogenitas, uji post hoc test, dan uji Kruskal-Wallis, di mana uji normalitas data ini merupakan salah satu syarat atau asumsi dari uji parametris. Nah, dalam parametris independent test yang diuji adalah variabel tingkat per kelompok, karena sebagai syarat uji parametris, maka jika asumsi normalitas tidak terpenuhi atau dengan kata lain terdistribusi normal, maka harus melakukan treatment sesuai analisis hipotesis yang digunakan. Nah, rumusnya jika signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi normal. Akan tetapi jika signifikansi kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Sedangkan untuk uji homogenitas ini berbeda dengan uji normalitas, meskipun memang sama-sama digunakan sebagai syarat dalam uji parametris. Rumus untuk uji homogenitas yaitu jika signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka data homogen. Namun jika signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak homogen. Sedangkan untuk uji post hoc test ini dilakukan untuk melihat mana saja rata-rata nilai PAI yang berbeda atau sama dari ketiga metode pembelajaran yang digunakan. Maka jika hasil uji hipotesis menunjukkan H0 diterima atau tidak terdapat perbedaan, maka uji post hoc test tidak perlu dilakukan. Akan tetapi jika uji hipotesis menunjukkan H0 ditolak atau terdapat perbedaan, maka uji post hoc test perlu dilakukan. Selanjutnya untuk uji Kruskal-Wallis ini digunakan ketika data yang ada ini berdistribusi tidak normal. Selanjutnya untuk data di sini sudah terlihat data ini berasal dari kelas 9A dengan jumlah 25 siswa menggunakan metode diskusi,
kelas 9B dengan jumlah 23 siswa menggunakan metode konvensional, dan kelas 9C dengan jumlah 21 siswa menggunakan metode resitasi. Selanjutnya untuk menentukan variabel data di analisis data. Bisa di next teh. Nah, pada variabel untuk menentukan variabel data di sini dapat kita lihat bahwa pada variabel view kotak nama kita beri nama skor PAI, dan kolom kedua kita tulis pembelajaran. Kemudian selanjutnya pada baris pembelajaran, tepatnya pada non di kolom value, kita akan mengganti value label dengan cara mengkliknya. Selanjutnya kemudian pada kotak value label, isi kolom value dengan angka 1 dan kolom label dengan nama metode pembelajaran yang digunakan. Misal, diskusi. Kemudian klik add, dan selanjutnya isi kembali kolom value dengan nomor 2 dan label dengan metode yang kedua yaitu konvensional, dan klik add lagi, kemudian value yang nomor 3 kita isi dengan nama resitasi. Kemudian selanjutnya pada kolom skor PAI, ini dapat kita isi kolom dengan data dari kelas A sampai data kelas C. Pada kolom pembelajaran, kita isi dengan kode metode pembelajaran 1 untuk diskusi, dan 2 untuk metode konvensional, dan yang ketiga untuk metode resitasi. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nurul. Selanjutnya saya serahkan untuk pematerinya, yakni silakan. Baik, bismillah. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena gangguan sinyal. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya. Kita beralih pada jadi gimana? Ya salam. Coba lanjut aja teh, lanjut. Kalau ini udah mulai ya, lanjut aja lah. Nanti saya yang baru. Oke, kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Kita beralih pada uji normality data. Nah, uji normality data ini menjadi salah satu syarat ketika kita akan melakukan uji ANOVA. Meskipun nanti nilai homogenitasnya adalah normal, akan tetapi jika uji normality ini kita tidak bisa memenuhi, maka tidak bisa kita lanjutkan uji ANOVA. Nah, step dari melakukan uji normality ini yang pertama adalah dengan cara mengklik menu Analyze, kemudian Descriptive Statistic, dan Explore. Nah, dengan cara mengklik ini nanti kita akan muncul kotak dialog yang berupa kotak dialog Explore. Nah, kotak dialog Explore. Dari kotak dialog Explore ini nanti kita harus memindahkan skor PAI kepada kolom dependent list, kemudian pembelajaran kita pindahkan ke faktor list, kemudian beralih kepada menu plots yang ada di sebelah kanan. Nah, kita klik menu plots yang nantinya akan memunculkan kotak dialog sebagai berikut. Nah, ini adalah kotak dialog dari menu plots. Yang harus kita lakukan adalah dengan cara mengklik atau menceklis bagian faktor levels together, kemudian normality plots with test, dan satu lagi dengan mengklik ini power estimation, kemudian klik continue. Nah, ini adalah cara kita untuk melakukan uji normality. Nah, setelah melakukan step-step tersebut akan menghasilkan output seperti yang ada pada slide, yaitu hasil dari uji normality testnya. Nah, cara melihat apakah data ini normal atau tidak, kita melihat dari nilai signifikansi ketiga metode pembelajaran yang kita lakukan. Di mana metode yang pertama di kelas 9A itu yaitu metode diskusi,
signifikansinya yaitu 0,333. Nah, ini berarti metode diskusi ini nilainya lebih besar daripada 0,05 yang berarti dia normal. Kemudian dari Kolmogorov diskusi itu juga 0,200, dua-duanya adalah distribusinya normal. Kemudian kita beralih pada metode konvensional atau ceramah. Dari uji Kolmogorov dan Shapiro-Wilk, keduanya menghasilkan nilai 0,0 yang artinya kurang dari 0,05, berarti tidak normal. Kemudian yang ketiga, metode resitasi atau resume. Uji Kolmogorov dan Shapiro-Wilk-nya menghasilkan nilai atau signifikansi 0,123 dan 0,037. Dari keenam nilai ini, ada 3 nilai yang tidak atau kurang dari 0,05, yang berarti keseluruhan nilainya kita simpulkan tidak normal, karena uji normality ini menjadi nilai mutlak ketika kita akan melakukan uji ANOVA. Jadi meskipun ada satu nilai yang tidak normal, maka keseluruhannya tidak bisa kita sebut normal. Jadi kesimpulannya dari data yang kita miliki ini adalah nilainya tidak berdistribusi normal. Kita bisa beralih kepada menu QQ-Plots. Ini adalah membuktikan bahwa normality yang kita miliki, uji normality yang kita miliki ini tidak normal. Bisa dilihat dari QQ-Plots pada metode diskusi. Penyebaran titiknya yaitu di sekitar garis diagonal, berarti mereka normal. Kemudian yang kedua, pada metode ceramah atau konvensional, penyebarannya tidak merata, ada bagian-bagian titik yang menjauhi garis diagonal. Ini yang menunjukkan bahwa metode ceramah atau konvensional ini tidak normal. Kemudian yang ketiga, ada metode resitasi yang sebagian besar ya, mereka ada pada garis diagonal. Ini menunjukkan bahwa nilai yang kita miliki adalah tidak normal. Nah, asumsi yang kedua yang harus dipenuhi selain tadi normality yaitu homogenitas. Nah, cara melihat homogenitas ini menunya masih sama seperti dengan normality ya. Nah, output yang dihasilkan dari nilai kita adalah seperti pada gambar. Cara membacanya yaitu dengan kita melihat pada based on mean. Pada baris pertama, nilai signifikansinya. Signifikansi yang kita dapatkan yaitu 0,965, yang berarti nilai ini adalah lebih besar daripada 0,05. Artinya bahwa data yang kita miliki itu memiliki variansi yang sama atau homogen. Tapi meskipun data yang kita miliki itu adalah homogen atau variasinya sama, karena uji normality-nya kita tidak normal, maka kita tidak bisa melanjutkan pada uji ANOVA karena normality ini adalah menjadi syarat mutlak dari uji ANOVA. Karena kita tidak bisa melakukan uji ANOVA, maka beralih kepada statistik non-parametrik. Seperti itu. Terima kasih Ibu Miska. Udah sampai situ ya Ya. bagiannya. Oke. Kami ucapkan terima kasih pada Bu Miska telah menyampaikan materi yang ketiga. Baik, terima kasih. Sekarang bagian saya untuk menerangkan materinya. Dan ini terkait dengan tugas ini, ya, tugas statistik ini. Karena tadi dari pemaparan sebelumnya yang dipaparkan oleh pemateri, data kita itu tidak berdistribusi normal, ya. Maka tahap selanjutnya ini kita harus masuk ke uji namanya statistik non parametrik. Ya. Disebutkan bahwa statistik non parametrik itu adalah uji yang tidak membutuhkan asumsi parameter apapun untuk populasi yang diuji, atau dalam bahasa sederhana, uji ini tidak bergantung pada populasi. Statistik non parametrik ini dari namanya uji Kruskal-Wallis, ya. Disebutkan bahwa beberapa langkah cara untuk menguji Kruskal-Wallis ini. Yang pertama adalah kita
mengklik analyze, selanjutnya non-parametric test, legacy dialog, k-independent sample. Seperti yang tertera di gambar seperti itu. Selanjutnya juga ini masih tata caranya. Selanjutnya pada kotak dialog test for several independent sample, pindahkan skor PAI ke kolom test variabilis dan juga pindahkan juga pembelajaran ya ke kotak grouping variables sesuai dengan gambar yang tertera di screen ini. Selanjutnya ini masih tata caranya, yaitu setelah itu pilih bagian test type dengan close call was dan klik define groups. Isi grup 1 dengan 1 dan grup 2 dengan 2 ya, sebagaimana terlihat di gambar juga. Setelah melakukan beberapa tahap tadi, maka ini dapat dilihat ya hasilnya, yaitu hasil dari uji Kruskal-Wallis ini ya. Yang pertama adalah kita lihat main rank-nya ya, nilai main rank-nya itu. Yang pertama, nilai main rank dari metode diskusi adalah 31,60. Ya, di sini disebutkan bahwa nilai ini adalah nilai kedua terbesar. Yang kedua, nilai min rank dari metode ceramah yaitu 19,57 dan ini disebutkan bahwa ini adalah nilai paling rendah. Selanjutnya nilai min rank dari metode resitasi adalah 50. Oke, ini hasil dari tes statistik jadi uji Kruskal-Wallis ini. Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada data yang terlihat di gambar ini adalah 0,000. Yang artinya apa? Yang artinya itu atau nilai ini lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa di sini H0-nya itu ditolak ya, dan H1 yang diterima. Maka di sini kesimpulannya adalah terdapat perbedaan hasil belajar PAI antara siswa kelas 9A yang menggunakan metode diskusi, 9B dengan metode ceramah, dan 9C dengan metode resitasi ya. Jadi terdapat perbedaan gitu. Karena tadi H0 ditolak dan H1 diterima. Oke, yang terakhir ini kesimpulan ya, kesimpulan dari hasil atau tugas kami atau hasil analisis data kami. Di sini disebutkan bahwa data nilai dari 3 kelas yang berbeda dan juga menggunakan metode pembelajaran yang berbeda, yaitu pada kelas 9A dengan metode diskusi, kelas 9B dengan metode ceramah atau konvensional, dan yang 9C dengan metode resitasi. Ini dapat disimpulkan bahwa ketiganya itu memiliki perbedaan ya. Dari output yang dihasilkan menunjukkan bahwa metode resitasi memiliki rata-rata lebih tinggi, dan juga tadi metode ceramah itu memiliki rata-rata yang paling rendah seperti itu. Ya, itu mungkin yang dapat kami sampaikan dari hasil analisis data kami dalam tugas mengolah data atau latihan mengolah data statistik inferensial lebih dari 2 sampel atau uji ANOVA seperti itu. Mungkin itu dari saya dan juga dari teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga mungkin nanti mohon bimbingan dari Ibu Dr. Feris. Terima kasih. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.